Selamat berjumpa kembali saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat, berlimpah berkat. Selamat berakhir pekan bersama keluarga, para sahabat dan komunitas Anda. Hari Sabtu 7 Februari 2026, saya mengajak kita sekalian merenungkan Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahat sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat, dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak bergembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Bapak, Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap hari dalam hidup kita, saudari-saudara, kita selalu sibuk bekerja ini dan itu. Dalam situasi di mana hidup seperti roda berputar ini, terkadang hidup terasa hambar. Menjadi sekedar rutinitas tanpa batas. Rasa capek, lelah, sumpek, dan macam-macam perasaan negatif, boring, dan sebagainya, itu bisa hadir dalam hidup kita. Karena itu tidak heran kadang orang menjadi cepat marah, cepat emosi, gampang frustrasi karena tekanan. Untuk bisa mengatasi suasana seperti ini, orang mesti berhenti sejenak. Berhenti sejenak dari berbagai macam kesibukan dengan cara menciptakan suasana rileks, suasana rekreasi, atau menyepi untuk berdoa, atau istilah orang muda zaman sekarang, kaum milenial, healing. Kita butuh waktu untuk menyendiri, waktu untuk berhenti sejenak, waktu untuk refresh, sambil refleksi atau atas semua aktivitas yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita lewati. Hanya dengan cara seperti itu, orang akan menemukan tenaga dan semangat baru. Saudari-saudara, Yesus sendiri sadar akan bahaya tenggelam dalam kesibukan. Ia tidak mau termakan suasana batin yang keruh gara-gara capek, gara-gara lelah, gara-gara stres. Karena itu ia mengundang para murid. Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat sejenak. Dengan memilih menyepi, Yesus menginginkan agar suasana batin mereka tetap tenang dan bening, sehingga kehadiran dan pewartaan mereka tetap bermutu dan dirasakan sebagai daya yang mampu membawa perubahan bagi hidup para pendengarnya. Saudari-saudara umat beriman terkasih, tidak dapat disangkal bahwa kita hidup dalam sebuah zaman yang memacu kita untuk hidup seperti roda berputar tanpa henti. Kita selalu sibuk mulai dari pagi hingga malam hari. Prinsip time is money seolah meracuni pikiran dan perasaan kita, sehingga kita sungguh terpacu untuk bekerja seperti sebuah robot. Mentalitas mesin tega menggusur kepasrahan fisik dan psikis kita.
akhirnya muncul sindiran bahwa manusia modern itu bekerja hanya untuk membayar rumah sakit. Masuk akal, saudara-saudari. Sepanjang waktu bekerja, sampai kesehatan diabaikan, jadi kita bekerja untuk apa? Seakan-akan kita bekerja memang hanya untuk mempersiapkan bayaran untuk rumah sakit. Suatu sindiran yang mesti membuat kita berani berhenti sejenak untuk merenungkan semua yang kita lakukan dalam hidup ini. Yang pasti, bagaimanapun prestasi kita dalam bekerja, kita tetap memiliki kepasrahan fisik dan psikis yang membuat kita mesti istirahat untuk mengalami kebugaran jiwa dan raga dan kebeningan berpikir. Semoga kita bijaksana mengatur waktu supaya kita tidak menjadi, katakanlah, budak kerja, budak rutinitas, karena kitalah Tuan atas hidup kita yang mesti membagi waktu secara seimbang, rohani dan jasmani. Antara waktu untuk bekerja dan waktu untuk hening sejenak, berhenti sebentar, untuk refleksi, untuk refresh, untuk healing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau meneguhkan kami melalui firman-Mu untuk menjaga keseimbangan antara bekerja dan mengambil waktu hening sejenak, berhenti sebentar, berhenti sejenak untuk menimba inspirasi, untuk membangun kebugaran jasmani dan rohani, untuk mengalami kebugaran jiwa dan raga dan keheningan berpikir. Kuatkan kami agar kami boleh senantiasa membangun hidup yang seimbang. Terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.